yang saat ini sedang dinas di ruangan selama 2 minggu dan kurang 1 minggu lagi saya di sini. Hari ini saya dinas pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang ya Ibu. Saya yang akan merawat Ibu di rumah sakit ini. Nama lengkap Ibu siapa atau biasanya sering dipanggil apa? Zulfa. Baik Ibu Zulfa, bagaimana kabar Ibu saat ini dan bagaimana perasaan Ibu saat ini? Saya merasa takut, Sus. Baik Ibu, dari yang saya baca dari data pengkajian, alasan Ibu masuk karena mendengar seseorang mengejek. Kira-kira yang menyebabkan apa Ibu? Ada suara yang sering saya dengar. Baik, seberapa sering Ibu mendengar suara yang tidak diinginkan? Sering, Sus, tiba-tiba saja datang sudah 3 kali sejak pagi. Berapa lama suara yang Ibu dengar berlangsung? Lama sekali, Sus, tadi siang sampai 10 menit. Baik, dari mana suara itu terdengar? Dari luar, dari belakang telinga saya seperti ada yang berbisik. Baik Ibu, seberapa keras suara yang Ibu dengar? Kadang berbisik, kadang teriakan. Yang teriak bikin saya takut. Baik Ibu, apakah Ibu yakin suara itu berasal dari diri sendiri atau dari luar? Saya yakin dari luar, itu suara orang lain, bukan suara saya. Baik Ibu, seberapa sering suara yang Ibu dengar itu bersifat negatif? Hampir semua jahat, Sus, menghina, dan menyuruh hal yang tidak baik. Apa isi suara yang Ibu dengar itu? Mereka bilang saya sampah, kadang menyuruh saya lompat dari jendela. Seberapa sering Ibu merasa tidak nyaman karena suara yang Ibu dengar? Sangat tidak nyaman, Sus. Seberapa besar ketidaknyamanan yang Ibu rasakan? Sangat tidak nyaman, saya gemetar dan jantung berdebar. Seberapa besar gangguan yang disebabkan oleh suara dalam kehidupan sehari-hari Ibu? Sangat mengganggu, karena saya jadi susah berkonsentrasi. Terkadang saya mengurung diri di kamar karena takut. Baik Ibu, seberapa baik Ibu dapat mengendalikan suara yang muncul? Saya tidak bisa mengendalikan sama sekali. Baik Ibu, apakah Ibu belum mengetahui cara mengontrol halusinasi dengan benar? Belum. Apakah Ibu tertarik untuk melakukan setiap suara yang muncul? Iya. Bagaimana cara Ibu mempraktikkan cara mengontrol suara-suara tersebut? Belum tahu, Sus. Apakah dengan cara yang Ibu lakukan suara itu bisa berkurang? Tidak. Baik, bagaimana kalau kita berdiskusi tentang cara mengontrol halusinasi dengan menghardik? Apakah Ibu bersedia? Iya, Sus. Apakah Ibu belum mampu mengidentifikasi adanya halusinasi, misalnya suara yang tidak didengar orang lain? Apakah Ibu tidak bisa membedakan antara realita dengan halusinasi? Apakah Ibu membutuhkan teknik mengontrol halusinasi? Iya. Berapa lama Ibu mau berbincang-bincang? Sekitar 15 menit saja. Baik Ibu, untuk tempatnya mau di mana? Di sini saja gimana, Sus? Baik, di sini saja ya Ibu. Baik Ibu, hari ini kita akan belajar cara mengontrol halusinasi. Bagaimana kalau kita latih cara yang pertama dahulu, yaitu dengan cara menghardik? Apakah Ibu sudah mengerti apa yang dimaksud mengontrol halusinasi dengan cara menghardik? Belum tahu, Sus. Baik, jadi mengontrol halusinasi dengan teknik menghardik yaitu cara mengontrol khususnya suara-suara dengan cara menolak atau memarahi suara tersebut dengan tegas. Dengan latihan ini bertujuan agar Ibu merasa lebih berkuasa atas halusinasi dan bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Yang harus dipersiapkan yaitu ada waktu, komitmen, kesiapan mental, dan posisi harus tahu jika sedang sendiri atau dengan orang lain. Nah, caranya seperti ini ya Ibu, saya praktikkan terlebih dahulu. Yang pertama, saat Ibu sedang sendiri, Ibu bisa seperti ini. Ibu bisa menutup telinga dan bilang, "Pergi, saya tidak mau dengar kamu suara palsu." Dengan menutup kedua telinga Ibu, seperti tadi ya Ibu, ketika Ibu sedang di keramaian, Ibu katakan di dalam hati saja. Coba sekarang Ibu ulangi apa yang saya lakukan tadi. Pergi, saya tidak mau dengar kamu suara palsu. Wah, bagus sekali Ibu. Ibu sudah bisa mempraktikkan. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah mengontrol halusinasi dengan teknik menghardik? Rasanya bisa lebih baik, Sus. Baiklah, Ibu masih ingat tidak tadi kita berbincang dan belajar tentang apa? Coba Ibu sebutkan lagi dari pengertian, tujuan, dan apa saja yang perlu disiapkan, lalu bagaimana cara melatih yang sudah saya ajarkan tadi Ibu? Untuk pengertiannya yaitu cara mengontrol halusinasi, khususnya suara-suara dengan cara menolak atau memarahi suara tersebut secara tegas. Tujuannya
agar saya merasa lebih berkuasa atas halusinasi dan bisa membedakan mana yang nyata, mana yang tidak. Untuk itu yang harus dipersiapkan saya yaitu waktu, komitmen, sama kesiapan mental. Untuk caranya, untuk menghadapi halusinasi itu mengatakan pergi, saya tidak mau dengar suara itu suara palsu. Bagus sekali Bu. Sekarang mari kita masukkan ke dalam jadwal latihan ya Bu. Bagaimana kalau ada sesuatu yang membuat Ibu halusinasi, Ibu coba praktekkan latihan tadi ya. Ibu lakukan itu sampai suara itu tidak terdengar lagi. Lakukan itu selama 3 kali sehari atau di saat Ibu mendengar suara tersebut. Bagaimana jika saya masukkan ke dalam jadwal harian Ibu? Cara mengisi buku kegiatan harian adalah sesuai dengan jadwal kegiatan harian yang telah kita buat tadi ya Bu. Jika Ibu melakukannya secara mandiri, maka Ibu menulis di kolom M. Jika Ibu melakukan dibantu atau diingatkan oleh perawat, keluarga, atau teman, maka Ibu buat di kolom B. Jika Ibu tidak melakukannya, maka tulis di kolom T. Apakah Ibu mengerti? Ya, mengerti Sus. Baiklah Ibu, bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang tentang cara yang lain? Cara yang kedua yaitu dengan bercakap-cakap untuk mencegah suara itu muncul. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Besok saya akan kembali lagi sekitar pukul 9. Waktunya mau berapa lama Ibu? 15 menit aja. Baik, untuk tempatnya mau di mana? Di sini aja Sus. Baik, jadi 15 menit dan waktunya di sini ya Ibu. Jika sudah cukup, saya izin pamit dulu ya Ibu.